Silakan, ayat 27. Matius 6 ayat 27. Agak cepat. Pandanglah burung-burung di langit. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, kalau sudah khawatir, yang berikut akibatnya tadi, pertama bungkuk. Kristen bungkuk. Yang kedua, Kristen hamba Tuhan jalan di tempat. Tidak bisa menambah satu hasta, satu detak jantung. Satu hasta melangkah satu detak jantung. Artinya kita jalan di tempat. Orang lain sudah maju. Aduh, sudah maju. Kita jalan di tempat. Bulan berganti, tahun berganti, begitu-begitu saja. Hanya berputar-putar di situ saja. Itu seperti baris berbaris di komando di tempat jalan. Kiri, kanan, kiri. Orang lain sudah maju jalan. Kita tidak. Tidak, takut maju. Takut untuk maju, khawatir. Itu Kristen jalan di tempat. Bertahun-tahun menjadi Kristen, kita jalan di tempat. Tidak capek-capeknya berurusan dengan perkara daging. Tidak maju. Yang berikut Markus 4 itu ayat 8. Kalau khawatir akibatnya makan duri, tertusuk duri. Ada benih yang jatuh di semak yang berduri itu ya. Dan ayat 6, ayat 6, coba ayat 6. 6, 7, ayat 7. Nah, jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati hingga ia tidak berbuah. Di penjelasannya adalah duri itu kekhawatiran dunia. Kita baca ayatnya ya, mari. Injil Markus pasalnya yang keempat, langsung ayatnya yang ke-18, 19. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, ada duri kekhawatiran. Jadi setan itu cerdik. Kalau sudah khawatir bungkuk, kalau sudah bungkuk jalan di tempat, kalau sudah jalan di tempat tertusuk duri. Di tempat jalan, prok, kakinya kena duri. Ayo jalan di tempat kalau bisa. Itu kalau kaki tertusuk duri, belum dikeluarkan durinya, disuruh jalan di tempat. Bukan muka saudara senang-senang, mukanya peringas-peringis. Apa itu? Bahasa kita apa? Bahasa Poso, kalau kena duri disuruh jalan. Jatuhnya. Apa Pak bahasa Poso kalau orang begitu itu? Asengke-sengke. Duri. Loh, kakinya kena duri. Ya duri apa saja? Duri kekhawatiran. Tangannya kena duri. Sampai mulutnya kena duri. Makan duri, terkutuk. Jangan main-main, saudaraku. Bungkuk di tempat jalan di tempat, tertusuk duri. Ayo, hamba Tuhan kalau sudah khawatir kakinya tertusuk duri, dalam nikah ada duri-duri kekhawatiran. Permisi, sampai bukan hanya makan duri, sampai disebutkan dikasih makan kerikil oleh Tuhan. Dalam kitab Ratapan itu, sampai makan kerikil. Rontok gigi kita, semua habis. Dan tidak menambah sehasta, juga kehilangan kepastian keselamatan. Hasta itu menunjuk ukuran kepastian selamat. Bahtera Nuh dibangun dengan menggunakan ukuran hasta.
Seandainya nu pakai ukuran meter, tidak selamat. Karena nu taat, buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Berpetak-petak, tiga susun berpetak-petak. Engkau dan seisi rumah tanggamu supaya selamat. Seandainya nu tidak taat, dia gunakan ukuran semau-maunya dia, tidak pakai hasta, binasa. Yang kedua, tabernakel dibangun menggunakan ukuran hasta. Dan orang Israel, kata Imamat 26 ayat 11-12, merasakan kehadiran Tuhan. Aku menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, sehingga hatiku tidak muak melihat kamu. Itu pakai hasta semua. Dan Wahyu 21 ayatnya yang ke-17. Yerusalem baru diukur dengan menggunakan ukuran hasta. Artinya, kalau kita khawatir tidak bisa menambah sehasta, kehilangan kepastian, keselamatan terlepas dari Yerusalem baru. Semoga kita bisa mengerti. Lalu bagaimana caranya kita supaya tidak khawatir atau supaya kita disucikan dari roh khawatir? Gampang. Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Mari kembali Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ini cara Tuhan melepaskan kita dari kekhawatiran. Mari. Ayatnya yang ke-28 sekarang. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, ya, yang tumbuh tanpa bekerja, ya, dan tanpa memintal. Ya, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, ya, hai orang yang kurang percaya? Nah, untuk menyucikan roh khawatir, Tuhan memberi jalan kepada kita. Dengar jemaat, yaitu Tuhan mau mendandani kita. Mendandani, saya ulang-ulang. Pelajaran ini, mendandani itu sama dengan menghiasi, sama dengan apa lagi? Memperbaiki. Kata mendandani ini paling tepat itu digunakan kepada calon mempelai wanita. Betul ya? Kalau misalkan mau menikah, itu calon mempelai wanita itu dihiasi gitu ya. Ada memang yang juru rias. Juru rias. Ya, begitu masuk ke ruangan khusus, wah mulai yang asli-asli ini yang tidak bagus dicabutin atau digunting atau dicukur begitu, diganti dengan spidol. Yang ini yang asli bulu mata diganti dengan yang palsu, yang lentik begitu. Nah, rambutnya yang tadinya begini, ya begitu rupa, pokoknya begitu rupa. Yang bopeng-bopeng ada bekas-bekas bopeng itu ditutup, didumpul dengan bedak atau apa saya tidak tahu. Sampai begitu tampil sempurna. Semua mata tertuju ini. Saya sudah pakai bahasa Poso ya. Siapa yang mendandani itu? Oh, Pak Ibu itu. Makanya saya tidak mau kalau ada jemaat menikah nanti yang mendandani yang setengah pria setengah wanita ya. Saya tidak mau. Harus, kalau ya pria betul, kalau wanita. Memang ada juga pria berprofesi begitu. Tapi jangan yang setengah-setengah itu ya. Tolong ya. Sebab orang banci itu dilarang oleh firman Tuhan. Loh, saya kan pernah ditanya, jadi macam kita orang bagaimana Om? Bertobat? Tidak bisa. Bisa, mau saya doakan, mari sini saya doakan. Bisa itu. Cuma karena kamu tidak mau saja. 1 Korintus pasal 6 itu ayat 9. Jangan sesat. Penyembah berhala, termasuk orang kikir, banci. Bacalah itu supaya cuma tahu ayatnya. Ayo cepat-cepat.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci loh ya, jelas. Orang pemburit, pencuri, orang kikir juga, orang manongo, orang kikir. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu jelas toh? Jelas. Nanti kalau anak saudara menikah, tolong cari yang betul-betul, kalau wanita begitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Enggak bisa. Umumnya yang profesi begitu, yang begitu-begitu. Loh, ada yang enggak. Dulu saya punya adik enggak tuh. Iya toh? Enggak toh? Yang murni wanita toh? Lah iya. Cuma kalau ditawari bonusnya itu yang kalau sama kita tidak dibayar DP rampa-rampa. DP maksudnya DP make up. Cuma bayarkan kita tenaga saja. Kalau di sana semua dibayar. Oh iya Dan. Jangan. Kalau tidak bertobat jangan. Saya tidak rasis atau mengklasifikasikan orang, tidak. Tapi kita harus paham rencana Allah dalam pernikahan. Saya betul-betul mengerti. Orang itu kalau mau menikah, tujuannya itu harus jelas. Yaitu bertujuan untuk disucikan. Suami istri itu menikah tujuannya dua-dua. Untuk disucikan supaya bisa jadi satu. Perkara berkat jasmani itu kalau sudah suci, Tuhan pasti percayakan berkat jasmani. Karena laki dan perempuan sebelum menikah sudah dilengkapi dengan berkat. Kata kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Berdua lebih baik dari seorang diri, sebab mereka menerima jerih payah yang sama. Kalau dua orang ini ketemu menikah, berkatnya double. Pasti. Saya yakin. Istri punya 10, suami punya 10. Kalau menikah 20. Pertanyaannya kenapa sekarang yang 20 itu tidak terjadi? Ini pasti ada sumbatan-sumbatannya. Pasti terjadi sumbatan berkat. Sebab itu sumbatan inilah yang harus disucikan oleh Tuhan. Supaya berkatnya double. Semoga kita bisa mengerti. Ya, baik. Jadi itulah strategi setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Diperbesar-besarkan pencobaan yang berkaitan dengan kebutuhan makan dan minum. Kalau sudah khawatir dia jadi bongkok, jalan di tempat tertusuk, duri makan kerikil. Tetapi Tuhan menawarkan jalan keluarnya, yaitu kita harus didandani. Satu contoh. Lalu yang lalu Esther, sekarang Rut. Kita terakhir ya, kita baca kitab Rut. Rut ini adalah bangsa Moab. Rut adalah bangsa Moab. Di dalam pelajaran silsilah Yesus, bangsa Amon dan bangsa Moab itu dimunculkan. Sekarang belum saya sampaikan, nanti ada pelajarannya tersendiri. Karena ini menyangkut berita Natal. Tapi saya mau kasih tahu, Rut itu adalah orang Moab. Catat ayatnya ya. Dalam Ulangan 23 ayat 3, orang Amon dan orang Moab itu bangsa keturunan Lot dan kedua anak gadisnya. Itu nenek moyang mereka. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, Ulangan 23 ayat 3, kok 32. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, itulah Rut, orang Moab yang dalam pandangan orang Israel orang kafir. Dengar, di mana kata didandani tadi? Sejak suaminya Rut dan Orpa yang orang Moab itu meninggal, namanya Mahlon dan Kilion. Rut suaminya Mahlon, sedangkan Orpa suaminya bernama Kilion. Dua-dua itu anak lelaki daripada Naomi dan Elimelek. Jadi itulah nasibnya orang yang meninggalkan Bethlehem, rumah roti.
Karena ada kelaparan di Bethlehem pada waktu itu. Tidak tahan menghadapi ujian di rumah Tuhan. Dalam penggembalaan ini tidak mulus-mulus. Ada ujian-ujian, ada pencobaan-pencobaan. Tapi keluarga Elimelek tidak tahan. Lalu mereka tinggalkan Bethlehem, merantau ke negeri seberang, yaitu negeri Moab. Ya, di sana 10 tahun berlalu. Sebelumnya itu anak lelakinya Nyong-Nyong, Mahlon dan Kilion dapat jodoh orang Moab. Mahlon menikah dengan Rut, Kilion menikah dengan Orpa. Puji Tuhan. Sebelum tahun yang ke-10 belum punya anak, meninggal semua. Bapaknya yang bernama Elimelek mati. Maka ibu Naomi jadi janda. Tidak berapa lama, kok memang begitu ya cerita itu. Mahlon dan Kilion mati, tinggallah 3 janda satu rumah. 1 janda tua, 2 janda muda. Ya, ibu janda ini biasanya sudah tidak punya pekerjaan apapun. Mungkin kalau di Indonesia jual kue, tinggal jual roti, biapung, kue janda-janda. Ya betul, karena ada namanya itu. Istri saya pernah bikin itu, Mama, jangan begini, Pak, enak ini. Namanya kue janda-janda. Baik, puji Tuhan. Ya, akhirnya ambil keputusan Naomi. Aku mau pulang saja. Aku dengar Tuhan sudah memperhatikan umatnya, memberi gandum, betul. Tapi di tengah jalan, Naomi berpesan kepada 2 mantunya. Nak, pulanglah. Aku ini sudah tua. Tidak mungkin lagi aku bisa punya anak laki-laki untuk kamu jadikan suamimu nanti. Karena di Israel itu ada namanya kebiasaan kawin ipar. Kalau yang mati tidak ada anak boleh dikawinkan iparnya. Itu bisa. Untuk orang Yahudi bisa begitu. Akhirnya singkat ceritanya Orpa yang arti namanya tengkuk. Ya, tengkuk sini atau sini? Tengkuk itu di mana? Sini. Kalau ini jidat ya. Ini tengkuk ya. Orpa itu artinya tengkuk. Sedangkan Rut itu artinya persahabatan. Orpa menangis, dia mencium mertuanya. Baiklah, saya pulang. Tapi Rut dikatakan, kamu tidak pergi itu, kakak iparmu sudah pergi, iparmu sudah pulang kepada ilahnya, kepada bangsanya. Apa kata Rut? Tidak, Mama. Di mana engkau pergi, di situ aku berada. Di mana engkau bermalam, di situ aku. Pokoknya ada 7 pernyataannya Rut. Ini dandanan. Kita baca Rut pasal 1. Rut pasal 1. Rut pasal 1. Ayatnya yang Rut pasal 1. Ayatnya yang ke-16 atau 15. Baiklah. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya, ya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab itu yang pertama pernyataannya, jangan Mama, jangan desak saya. Yang kedua, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ini yang kedua, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya, yang ketiga, yang keempat, bangsamulah bangsaku. Bangsaku mulai didandani. Mulai terjadi kuasa pendandanan. Mulai. Kalau dulu Esther mulai dipingit 12 bulan di benteng Susan. Sekarang artinya penggembalaan. Mulai dihiasi. 6 bulan untuk dipakaikan minyak mur, minyak kasai. Tidak tahu yang bagaimana itu, saya tidak tahu, tidak pernah tahu itu minyak kasai. Pasti baunya harum. 6 bulan berikutnya dengan rempah-rempah. Bukan rempah masakan ini, suku. Esther dirempah-rempahi. Supaya baunya menyenangkan, harum. Dan betul, itu didandani itu. Begitu tampil di hadapan sang raja. Sang raja berkenan mengulurkan tongkat emas, berarti berkenan. Rut begitu didandani,
oleh Tuhan. Dia menyatakan 7 pernyataan. Sekarang ayat yang ke-17 bagian yang ke-6. Di mana engkau mati. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Iya, yang ke-6. Yang ke-7. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih ini lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Untuk menyucikan kita dari perasaan khawatir, berikan hidup kita didandani oleh Tuhan dalam sistem penggembalaan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, orang-orang menyebut, Alkitab juga menyebut Rut perempuan Moab itu, Rut perempuan Moab itu, Rut perempuan Moab itu. Tapi waktu dia sudah menikah dengan Boas, label perempuan Moab itu sudah tidak ada. 7 kali. Jadi Rut perempuan Moab itu, Rut perempuan Moab itu, perempuan Moab itu, perempuan Moab itu, Rut perempuan Moab itu. Sampai 7 kali. Tapi pasal 4 waktu sudah menikah dengan Boas, label perempuan Moab sudah disucikan. Tepat seperti Yesaya pasal 4 ayat 1. 7 gadis akan memegang 1 laki-laki sambil berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. 7 perempuan itu gereja Tuhan. Kalau kita mau disucikan, mau didandani, percayalah pagi ini, Tuhan akan menyucikan kita, kita semua dari perasaan khawatir, takut, bimbang, khawatir. Disucikan sehingga kita punya iman yang teguh. Seperti Rut, 7 pernyataannya. Seperti dia didandani oleh Tuhan dari orang Moab yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tetapi kemudian diizinkan. Dan dengarkan baik-baik. Pada silsilah Yesus, pada Injil Matius pasal 1, nama Rut jelas terpampang di sana. Rut orang Moab, kita baca lebih baik, saya tunjukkan saja ayatnya supaya selesai tugas saya pada pagi ini. Mari, silakan. Ayat 1, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Abraham memperanakan Ishak, ya. Ishak memperanakan Yakub, ya. Yakub memperanakan Yehuda dan ya. Saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan ya. Serah, dan dari Tamar, Peres memperanakan Esron, Esron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, dan dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ya. Isai. Tunggu, stop dulu. Lah di sini kan cuma Tamar. Tamar, lalu kemudian setelah Tamar Rahab, Rut, Berseba, lalu Maria. Yang mana yang orang Amon di sini? Ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Namanya siapa istri Uria? Disebut toh? Namanya istri Uria kan Berseba toh? Nah, ayatnya yang ke-7. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Dan Abia. Ya. Abia memperanakan Asa. Dan sudah seterusnya. Puji Tuhan. Di sini yang tersembunyi adalah ayat 7. Yaitu ibu dari Rehabeam, anak Salomo. Itu adalah orang Amon. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 dan 31. 1 Raja-Raja 14, 21 dan 31. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 dan 31. 21. Adapun Rehabeam. Adapun Rehabeam. Ayo. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Moab.
Amon. Karena terbawa-bawa tadi Moab. Lupa kalau Naamah itu perempuan Amon. Ayat 31, bro. Ayat 31. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di sana, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Iya, cukup. Jadi Rut perempuan Moab, tapi ibu Rehabeam anak Salomo perempuan Amon, bangsa kafir. Dipakai Rahab, kemudian Tamar itu orang Kanaan kafir. Rahab artinya ular naga, lebar luas sama dengan ular naga besar, itu artinya Rahab, pelacur di Yeriko. Yang asli orang Israel cuma Maria dan Berseba, itu asli orang Israel. Selebihnya yang 4 itu ya maaf, bangsa kafir. Ini ada maksudnya. Kalau kita mau didandani, lepas dari kekhawatiran, dan kita dipakai oleh itu. Kalau dulu perempuan itu dipakai untuk jalannya Yesus datang ke dunia. Kalau sekarang Yesus yang sudah datang, sekarang kita bangsa kafir dipakai untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Bisa? Bisa? Kalau dulu perempuan kafir, yaitu mulai dari Tamar, istri Yehuda dari orang Kanaan, kemudian Rahab perempuan pelacur di Yeriko, kemudian Rut perempuan Moab kafir, kemudian juga Naamah ibu Rehabeam istri Salomo juga dari orang Amon kafir. Dipakai Tuhan untuk jadi jalannya Yesus datang ke dunia. Yesus sudah datang ke dunia untuk pertama kali. Mati, lahir, mati, bangkit untuk menebus dosa kita. Tetapi kemudian kita bangsa kafir juga akan dipakai Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukankah ini karya terbesar dari Tuhan? Bukankah ini patut kita syukuri dan kita sembah Tuhan? Dan kita bisa berkata, Tuhan, saya orang kafir. Sungguh saya orang jahat dan orang najis. Kalau kalau Rut, kalau Naamah, orang-orang Amon, ada Rahab di sana, perempuan pelacur. Tetapi saya mungkin lebih dari itu. Saya orang jahat, tapi sekarang dipakai Tuhan, disucikan untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Kalau dulu perempuan-perempuan kafir dipakai untuk datangnya Yesus yang pertama kali. Tapi sekarang kami dipakai menjadi tubuh Kristus untuk menerima kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagai Imam Besar Gembala Agung, sebagai mempelai laki-laki surga. Cobalah kita bertanya pada diri sendiri. Tadi doa dari telapak kaki sampai ujung rambut, atau dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan sucikan. Sekarang coba lihat dari telapak kakimu, berapa banyak kenajisan yang sudah kita perbuat lewat perjalanan hidup kita. Tangan kita, perbuatan kita, sampai ujung rambut, pikiran kita. Sungguh tidak layak. Tetapi Tuhan telah panggil kita. Sekarang kita dipakai oleh Tuhan. Ibadah melayani untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Patutlah kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Nyanyian yang sudah kita ketahui bersama-sama. Pelan-pelan, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Kita patut berterima kasih, bersyukur dan menyembah Tuhan. Hidup yang sebenarnya sangat hina,
lebih hina dari orang Amon dan orang Moab, lebih hina. Tetapi Tuhan telah panggil dan pilih kita, dipakai oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kita menjadi imam-imam dan raja-raja sejak di bumi, sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan Yesus kembali? Tundukkan kepala kita semua. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus? Saudara duduk saja ya. Tapi kalau bisa menyembah, sembah Tuhan. Aku tidak pantas sebenarnya. Lebih buruk dari Rahab, lebih buruk dari Tamar, lebih buruk dari Rut, lebih buruk daripada Naamah. Oh hatiku, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus? Kapan Yesus? Saudara mau tahu tandanya kita dipakai untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kalau saudara mau tahu, kita dipakai untuk menjadi imam-imam dan raja-raja, ibadah dan melayani. Itu tanda bukti kita sedang dipakai Tuhan untuk menyambut kedatangannya kedua kali. Kalau dulu perempuan-perempuan kafir itu dipakai untuk datangnya Yesus yang pertama kali lahir ke dunia sebagai juru selamat. Tapi kita sekarang bangsa kafir dipakai lewat ibadah melayani, jadi imam-imam untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Oh, betapa hebatnya jabatan pelayanan ini. Haleluya. Ayo yang sudah melayani tundukkan kepala. Tundukkan kepala yang sudah melayani. Kapan senang sembah Tuhan. Yang belum melayani berdoa. Saya kok belum melayani? Di mana halangannya itu? Sudah melayani mungkin kering. Sudah melayani tapi kok aduh kering. Kok enggak ada apa-apanya ini. Saya seperti memalu tembok. Sebagai hamba Tuhan kok kering. Aduh. Haleluya. Betapa senang hatiku bila. Kalau begini terus, bagaimana nasibku kalau dia datang kedua kali sebagai raja segala raja, sementara aku bukan raja. Dia sebagai imam besar, aku bukan imam-imam. Betapa senang hatiku. Betapa. Ayo syukuri ya. Saudara yang sudah melayani syukuri. Berterima kasih kepada Tuhan. Setia, setia, setia melayani, setia. Ayo setia. Saya sebagai hamba Tuhan setia. Anakku, suami istri anakku, pekerja muda, ayo setia, setia, setia. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan dipakai semua. Betapa senang hatiku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus. Pelan-pelan ya, dengan senandung. Izinkan jemaat untuk bisa menyembah, pribadi berdoa. Silakan.
Diberi waktu kesempatan untuk kita secara pribadi menyampaikan rasa syukur dan sembah. Kalau sudah melayani, ayo. Yang belum melayani, ayolah, ayo. Jangan keras hati, Bapak. Jangan. Jangan. Melayani sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah. Kami tanah liat. Kami tidak mampu Tuhan, tidak bisa lagi sampai bisa menyembah. Haleluya. Terima kasih anak-anakku. Komputer jangan dipandang enteng pelayanan ya. Mantap kalian di pelayanan. Ayo mantapkan anak-anakku semua. Sangkor, sungguh-sungguhlah pelayan itu. Tuhan sudah mau datang. Yesus, mohon kemurahan belas kasih-Mu Yesus. Engkau ada di sama tengah kami Tuhan. Ubahkan, pulihkan keadaan kami Tuhan. Lenyapkan ketakutan, kekhawatiran. Dandani hidup kami Tuhan. Banyak cacat celah. Banyak dosa kami Tuhan. Melebihi pelacur Rahab itu. Terima kasih, untungnya pelacur Rahab itu mau menyembunyikan utusan Tuhan. Dia sembunyikan, dia mau untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Dari pelacur yang hina, dipakai Tuhan untuk jadi jalannya Engkau datang pertama kali ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Engkau sudah ada di sorga dan segera datang kembali. Engkau mencari bangsa kafir juga untuk dipakai menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Oh Tuhan, sebagai imam-imam dan raja-raja Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau akan membawa kami ke kota Yerusalem baru, kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu Tuhan. Jabatan-jabatan pelayanan karunia Roh Kudus ditetapkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan berkat bagi anak cucu, kita akan memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Begitu besar kasih apa yang kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadwal ibadah kita tidak ada perubahan. Sebentar sore di Maliwuko pada jam 17.30 ada ibadah raya. Kemudian hari Selasa ibadah PA disertai perjamuan suci jam 17.30. Dan hari Minggu kembali ibadah raya di Maliwuko 17.30. Di sini Jumat jam 16.15 itu ada ibadah doa penyembahan. Sabtu pendalaman Alkitab jam 16.15 sama. Dan Minggu sekolah Minggu dulu, baru ibadah raya 8.15. Tuhan memberkati kita semua. Apakah ada kerja bakti? Baik. Hari Kamis ada kerja bakti ya. Untuk menyelesaikan sedikit banyak sebetulnya. Ya, untuk menyelesaikan, mudah-mudahan Tuhan tolong Desember bisa dipakai kamar-kamar kita ya. Yang sudah mau menyatakan diri dari tanggal 23 itu nanti. 23, 24, ada yang 24 juga, 25 sampai tanggal 27. Baru mereka kembali, saudara-saudara, juga ada rekan-rekan, keluarga yang lain akan datang. Tentunya ya kita persiapkan. Tuhan tolong kita, jangan lupa titip doa. Dukung dalam doa Natal di Matia Lemba tanggal 5 Desember. Diprakarsai oleh keluarga Kaunang Raranta. Tapi bukan berarti jemaat tidak boleh berkorban, boleh, silakan, kaitkan diri saudara. Kemudian di Maliwuko tanggal 20 Desember, kemudian di Kilo 9 itu kita kerjasama dengan Gembala dan Jemaat Kilo 9 tanggal 3 Januari 2025. Di sini tetap Natal umum tanggal 25. Ya, puji Tuhan, pagi nanti kita akan kondisikan semua. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tamatkan ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau datang beribadah bersama kami. Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit. Terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau berkenan untuk mengkaitkan kami, tiap pribadi, tiap rumah tangga, nikah, buah nikah kami dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Kalau dulu pelacur Rahab Tuhan Engkau sudah pakai, Ruth juga perempuan Moab bangsa kafir dipakai oleh Tuhan juga. Kemudian Naamah dari bangsa Amon juga dipakai untuk jalannya Yesus datang pertama kali ke dunia ini. Tetapi kemudian Yesus akan datang kembali, sekarang masih di sorga. Dia akan datang kembali kedua kali, waktunya sudah semakin dekat. Engkau akan pakai kami bangsa kafir yang hina, yang sejajar dengan anjing babi ini. Dengan cara Engkau memanggil, memilih, menetapkan kami, menjadikan kami imam-imam dan raja-raja di bumi. Sampai ke kerajaan 1000 tahun damai, sampai kami menembus Yerusalem baru yang kekal selama-lamanya. Bila Engkau datang kembali kedua kali, Engkau datang membawa kami tetap berkeadaan sebagai imam-imam dan raja-raja Tuhan. Oh, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan ekonomi, karir-karir semua, usaha, investasi, yang masih cari pekerjaan baru, Tuhan tolong buka pintu, buka jalan, menciptakan lapangan kerja, butuh karyawan, Tuhan tolong bukakan pintu jalan. Ya Tuhan, yang juga mau merindu, mau melamar pekerjaan juga, Tuhan tolong semua berkati, buka pintu jalan secara ajaib, berkemurahan, berkati semua Tuhan. Terima kasih, sehatkan kami semua sepanjang waktu sampai Tuhan Engkau datang kembali kedua kali. Sidang jemaat Tuhan di Kota Palu, yang ada di Kota Poso dan sekitarnya, yang ada di Matia Lemba, yang ada di Patiwunga pada Lembara Tuhan. Khususnya kami berdoa buat orang-orang tua kami, Mbah Karnoto, Tuhan Engkau menjamah dari sakit penyakit Tuhan, sembuhkan dari stroke dan penyakit kulit. Orang tua kami di Tentena juga Tuhan tolong kasihani, Engkau menjamah dari sakit stroke Tuhan. Mbah Majo, Mak Kaunang dan seterusnya, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Keluarga Sonoranggala juga yang boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau berkenan memberkati semua. Kami di sini adalah biji mata Tuhan yang dipelihara, dilindungi dari partikel debu sekalipun yang terkecil.
Tuhan pelihara kami hingga Engkau datang kembali kedua kali. Natal di Matealemba tanggal 5 Desember tanggal 20 sekali lagi di Maliwuko, dan tanggal 3 Januari 2025 di Kilo 9. Tetap kami mohonkan kemurahan, bukakan firman terutama sebagai pembuka jalan dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami kepadamu, biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih, kami tamatkan ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.